Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibilangeria Rizal, MPC Psikolog. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Psikologi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode dan teknik interview. Sebelum saya menjelaskan bagaimana saya mendelivery perkuliahan, bagaimana interaksi saya, dan juga bagaimana asesmen yang saya lakukan, izinkan saya menjelaskan secara singkat deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah metode dan teknik interview memiliki bobot 3 SKS. Sebelumnya, mata kuliah ini bernama Psikodiagnostik 3. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar interview. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik dasar interview. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu untuk melakukan praktek interview dan juga menyusun laporan interview. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka beberapa materi yang diberikan kepada mahasiswa seperti pengertian, fungsi, manfaat, tujuan, proses interview, struktur wawancara yang baik dan benar, tipe-tipe wawancara, tipe-tipe pertanyaan, dan juga fokus group discussion. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 yaitu UTS atau ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Setelah ujian tengah semester, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melakukan praktikum. Nah, sebelum dilakukan praktikum, mahasiswa dibekali dengan bagaimana cara membuat panduan interview yang baik dan benar. Kemudian, setelah mahasiswa melakukan praktikum di lapangan, maka mahasiswa akan diajarkan untuk membuat laporan yang baik dan benar. Selanjutnya, untuk proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini, dalam delivery-nya saya melakukan dengan kombinasi, yaitu melalui proses tatap muka, via e-learning, atau via Zoom, atau dengan WhatsApp group. Kemudian, untuk interaksi antara saya dan mahasiswa dapat dilakukan secara tatap muka di kelas secara langsung, atau juga melalui Zoom meeting, kemudian juga di forum e-learning, dan juga pertanyaan di WhatsApp group. Kemudian, untuk asesmen atau penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa diberikan terhadap pertama, kuis, yang kedua, tugas, yang ketiga, laporan, yang keempat, nilai terhadap ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Setiap penilaian yang diberikan akan mengacu kepada rubrik penilaian yang sudah diberikan di RPS, sehingga hasil penilaian yang diberikan akan menjadi semakin terukur dan juga objektif. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran di kelas bisa dilihat dari video setelah ini. Semoga video ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, udah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, seperti rencana kita di minggu lalu, kali ini kita akan membahas tentang jenis pertanyaan dalam interview. Jadi saya kemarin, semuanya di sini sudah mulai membaca apa saja jenis-jenis interview gitu ya. Siapa yang bisa menyampaikan duluan salah satu jenis dari interview? Ya, silakan. Wawancara terstruktur. Oke, bagus banget. Ada wawancara terstruktur. Mungkin ada yang lain? Semi terstruktur. Oke, yang lain mungkin yang lebih simple. Wawancara Tidak terstruktur. Jadi ada terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur. Oke. Hari ini kamu makan nasi ya? Itu pertanyaan apa?
Jadi secara teorinya gitu ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita masukkan, apa yang kita dapat, maka apa yang akan kita hasilkan atau bagaimana kita menganalisis juga akan jadi semakin baik. Jadi kalau kita dapat informasi yang baik, maka ketika kita akan menganalisis apa yang sedang kita tanyakan, hasil dari interview tersebut, maka hasilnya juga menjadi akan semakin lebih baik. Nah ini dia. Jadi materi kita hari ini saya akan membahas jenis-jenis dari pertanyaan pada interview. Yang pertama adalah open and closed question, kemudian ada primary and probing question, neutral and leading question, dan juga common question pitfall. Jadi apa saja sih sebenarnya jebakan-jebakan dalam bertanya itu, ya? Kita mulai dari jenis yang pertama, yaitu open and closed question. Nah, tadi sedikit sudah saya bahas. Kalau seandainya ternyata ada pertanyaan yang langsung kita ini pilihan jawabannya hanya iya atau tidak, berarti itu adalah close, ya, tertutup. Pertanyaan tertutup. Dia hanya akan memberikan pilihan pertanyaan iya atau tidak. Tapi berarti sebaliknya, kalau yang disebut dengan open question, berarti dia mengharapkan ada pertanyaan ketika kita bertanya kepada interviewee, mengharapkan jawaban yang lebih luas lagi. Jadi pertanyaannya akan lebih luas daripada close tadi. Jadi memang pertanyaan yang akan mengungkapkan derajat atau banyaknya informasi yang akan didapat serta seberapa besar kontrol interviewer. Jadi ketika tentang open dan juga close, itu yang berpengaruh adalah bagaimana kontrol dari interviewer. Kalau interviewer memberikan kontrol yang terlalu besar, artinya dia akan mengarah kepada close interview, gitu ya. Jadi close question. Nah, kemudian kita lihat di sini. Jadi ada apa saja sih sebenarnya yang dimaksud dengan open question dan juga close question. Nah, di sini ada contoh-contoh yang bisa Anda sekalian perhatikan. Jadi kalau yang disebut dengan open question, jadi ada kebebasan. Di intinya itu adalah kebebasan. Jadi interviewee-nya kita boleh untuk menjawab, dia bebas untuk menjawab pertanyaan dari kita, seperti itu, karena tidak ada pilihan. Nah, kemudian ada yang disebut, jadi open question itu juga dibagi, ada yang namanya highly open question, artinya tidak ada batasan sama sekali yang diberikan oleh kita sebagai interviewer kepada interviewee untuk menjawab, seperti itu. Jadi contohnya, ceritakan pengalamanmu selama di kampung halaman. Artinya interviewee bebas akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dia akan menjawab seperti apa sih pengalamannya dia. Jadi bisa sangat luas. Kemudian ada lagi yang moderately open question. Jadi sedikit lebih rendah daripada highly tadi. Jadi misalnya ada batasan-batasan atau cakupan jawaban yang interviewer berikan kepada interviewee. Jadi contohnya, ceritakan pengalaman belajar online-mu selama di kampung halaman. Artinya lebih spesifik kepada pembelajaran online. Seperti itu. Jadi ya, sampai di sini bisa dipahami. Oke. Kemudian yang kedua adalah yang close question. Jadi close question itu pertanyaannya akan menjadi semakin lebih sempit dan juga ada batasan yang diberikan oleh interviewee. Nah, macamnya juga itu dibagi lagi, ada yang moderately close question. Jadi pertanyaannya lebih spesifik mengenai suatu informasi yang terbatas terkait dengan interviewee. Jadi contohnya, apa mata kuliah yang paling kamu sukai? Ini sebenarnya dia disebut moderat karena sebenarnya kan jawabannya bisa beragam. Karena dia tidak akan memberikan pilihan kamu suka mata kuliah interview ya, gitu. Kan tidak seperti itu. Tapi dia bebas akan menjelaskan sebenarnya apa sih yang dia sukai. Jadi bisa ada psikologi klinis, ada psikologi umum dan lain sebagainya. Jadi akan semakin luas. Tetapi disebut moderat close question karena dia akan ada batasan atau spesifik yang diminta oleh si interviewer, gitu ya. Nah, kemudian yang highly close question sangat terbatas. Jadi interviewer akan memberikan batasan atau pilihan kepada interviewee. Contohnya, berapa nilai mata kuliah metode dan teknik interview? Jadi langsung kepada mata kuliah tertentu. Karena pertanyaannya tidak akan kemana-mana, langsung pada satu jawaban yang pasti gitu. Jadi kalau nilainya A, kalian pasti akan menjawab A gitu. Nggak mungkin ada penjelasan lagi misalnya setelah A. Oh ya A karena bla bla bla, nggak seperti itu.
nilai seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi open question dan juga closed question dia punya kekuatan dan juga kelemahan. Artinya ketika kita sedang dalam proses menginterview, maka kita bisa memilih antara ingin menggunakan closed question atau open question sesuai dengan kebutuhannya kita. Dan kita bisa memahami apa saja sih sebenarnya kelebihan ataupun kelemahan dari tipe pertanyaan seperti ini. Ya. Yang pertama adalah kekuatannya. Jadi kalau dengan open question, minat dan kepercayaan terhadap kemampuan interviewee dalam menjawab pertanyaan. Kita sebagai interviewer, kita mengatakan bahwa saya percaya pada jawaban yang akan Anda sampaikan. Gitu. Jadi karena dia terbuka, kita memberikan ruang bebas kepada interviewee, maka kita menaruh sebenarnya kepercayaan bahwa interviewee bisa menjawab seluas mungkin. Kita percaya pada jawaban yang disampaikan oleh interviewee. Gitu ya. Kemudian lebih mudah dijawab. Jadi kalau seandainya memang pendapat gitu ya, misalnya kan open gitu ya, open sangat terbuka sekali kepada interviewee, artinya interviewee itu jadi lebih mudah untuk menjawab. Jadi karena sesuai sekali dengan apa yang misalnya dia pikirkan, dia rasakan, tanpa ada batasan. Misalnya ini tadi coba kamu bahas tentang ini saja, gitu. Itu kan sangat close sekali. Jadi membuat dia jadi semakin berarti harus ini nih yang dipikirkan. Tapi kalau seandainya dia sudah open, berarti ada kebebasan kepada interviewee untuk menjawab dan sehingga dia jadi lebih mudah untuk menjawab. Kemudian mendukung interviewee untuk menjawab seluasnya mengenai informasi. Karena dia tadi terbuka, maka dia bebas dan dia luas untuk menjawab apapun yang dia ketahui tentang informasi yang ingin digali oleh interviewer. Oke, kemudian memberikan kesempatan bagi interviewee untuk menyampaikan apa yang penting dan detail dari informasi yang ingin disampaikan. Jadi karena dia terbuka, maka interviewee bisa memilih apa saja yang ingin dia ceritakan, sedetail apa dia ingin menjelaskan, kemudian informasi-informasi apa saja yang memang ingin dia jelaskan. Gitu. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena tadi ya, interviewer itu meminta interviewee untuk bisa menjelaskan seluas mungkin dan interviewee punya waktu yang luas juga untuk menjawab pertanyaan, maka bisa jadi waktunya jadi lebih lama karena lebih panjang ya. Kemudian ada kemungkinan interviewee memberikan informasi yang kurang relevan karena tadi karena dia bebas, maka tidak ada koridornya, bisa jadi dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia tahu aja dan bisa jadi dia melenceng dari apa sebenarnya yang mau kita bahas kayak gitu karena dia sangat terbuka. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan pula akan membatasi informasi yang relevan atau sensitif. Jadi sebaliknya gitu ya, karena dia sangat terbuka, jadi untuk informasi-informasi yang sensitif itu menjadi jadi bisa lebih kita membatasi sebenarnya yang mau sebenarnya kita mau bahas itu apa menjadi tidak bisa kita batasi gitu karena dia akan sangat luas sekali gitu ya. Jadi misalnya ada isu yang sensitif, kalau seandainya kita close itu kan kita bisa bahas kamu bahasnya yang ini saja ya gitu. Jangan sampai terlalu luas. Tapi karena dia open, sebenarnya kalau itu dia sensitif karena misalnya si interviewee mau menjelaskan, maka bisa saja terjelaskan, tapi ternyata itu sensitif misalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada bipolar question. Nah, sebenarnya kalau dari namanya bipolar question, siapa yang bisa sedikit memberikan penjelasan? Kira-kira bipolar question apa sih? Siapa? Dari namanya aja, kalau kita kan biasa kalau di psikologi klinis ada gangguan bipolar. Jadi jelas ya, ada bipolar nih, ada dua kutub. Berarti kalau bipolar question seperti apa? Pertanyaannya kontras. Jadi ada pertanyaannya yang kontras. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Silakan. Pertanyaan yang memiliki berbeda. Ya, jadi dia karena ada dua kutub, berarti ada dua pilihan dan dia bisa jadi dia berkontras. Misalnya mau tidak mau, boleh tidak boleh, iya atau tidak seperti itu. Ya, jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat lebih berarti
di tengah-tengah gitu ya, dan bipolar. Kemudian yang strength, kekuatan dari closed question. Jadi kalau kita ingin menggunakan pertanyaan yang tertutup, maka kita bisa lihat apa sih sebenarnya kekuatannya dan juga kelemahan dari closed question. Di closed question, kekuatannya memungkinkan interviewer mengontrol panjang jawaban yang akan diberikan oleh interview. Itu berbeda tadi kalau seandainya dia sangat open, waktunya tadi bebas kan kepada interviewee-nya kita. Gitu. Interview mau jawab seperti apa, dipersilakan. Akhirnya kalau panjang pun jawaban dari interviewee itu dibolehkan seperti itu. Tapi kalau seandainya close, kita bisa membatasi. Jadi tidak akan terlalu panjang karena kita punya batasan-batasan pertanyaan. Kemudian bisa mengarahkan pada jawaban yang spesifik. Jadi dia tidak akan melantur kemana-mana karena jawabannya akan lebih spesifik pada apa yang ingin kita tanyakan. Kemudian juga waktunya lebih pendek gitu ya, karena tadi dia sudah lebih terbatas. Kemudian kita punya batasan tertentu, pertanyaannya seperti ini, kita harapkan jawabannya tidak akan jauh dari apa yang ingin kita tentukan. Dan juga nanti mudah untuk di-record dan ditabulasi. Artinya ketika kita mau menganalisis informasi tersebut itu jadi lebih mudah karena kita udah tahu nih, oh ini datanya seperti ini. Jadi misalnya tadi nih yang tentang coba ceritakan pengalamanmu ketika belajar daring di kampung, ada ya pertanyaannya misalnya. Jadi kita akan lebih spesifik kepada yang di kampung itu tadi ya, dari bagaimana sih pengalamannya di kampung. Terus nanti bisa dipakai lagi dengan pertanyaan bipolar question, senang atau tidak senang seperti itu. Jadi kita bisa dapat jawaban, oh ternyata sebagian besar mahasiswa yang sedang kuliah daring dia senang atau tidak senang. Jadi mudah sekali untuk kita record dan kita tabulasi. Nah, tetapi ada kelemahannya karena dia tadi spesifik tadi gitu, dia sangat terbatas, maka informasi yang kita dapat juga cenderung lebih sedikit, tidak seluas ketika kita menggunakan open question. Kemudian tidak dapat mengetahui alasan dibalik pilihan sikap atau ketidaksetujuan responden. Jadi misalnya tadi, kamu setuju gak sih dengan lelaki yang perokok misalnya? Maka jawabannya hanya setuju atau tidak setuju. Itu dia closed question. Sebenarnya nanti kita akan juga bahas tentang probing. Nah itu baru akan mengarah kepada open question. Jadi kalau sebenarnya kita hanya minta jawaban setuju atau tidak setuju, berarti dia adalah closed question. Interviewer akan bicara lebih banyak, tentu begitu ya, karena nanti si interviewer yang akan lebih banyak bertanya. Interviewer akan menjawab sesuai dengan misalnya pilihannya atau kespesifikan apa yang diinginkan oleh interviewer. Kemudian tidak ada kesempatan bagi interviewee untuk mengemukakan jawaban secara sukarela. Jadi kalau seandainya di open tadi dia sangat terbuka, sukarelanya interviewee untuk menjawab, maka di sini kita tidak memberikan kesempatan itu kepada interviewee. Jadi kita hanya memberikan pilihan apa yang memang ingin kita tahu saja. Ya. Oke, lanjut kepada primary and probing question. Nah, yang namanya primary artinya memang inti gitu ya, inti dari pertanyaan tersebut. Jadi inti apa yang mau kita dapatkan. Jadi mengenalkan sebuah topik atau tema baru dan dapat berdiri sendiri. Jadi pertanyaannya memang benar-benar seperti topik apa yang mau kita dapat. Topik apa yang mau kita ketahui dari interviewnya kita. Seperti itu. Kemudian kalau probing berarti pertanyaan yang menggali jawaban yang tidak lengkap, dangkal, membingungkan, sugestif, tidak relevan atau tidak akurat. Jadi begini, misalnya ada pertanyaan, apakah kamu setuju dengan laki-laki yang merokok? Ya? Jadi kan jawabannya bisa ya atau tidak. Kemudian kita membutuhkan jawaban atas primary question itu tadi. Kita pengen tahu kenapa sih dia setuju, kenapa sih dia tidak setuju. Maka kita membutuhkan probing atau penggali yang lebih lanjut terhadap informasi itu. Kita perlu tahu nih lebih lanjut lagi apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia menjawab demikian. Kenapa dia suka, kenapa dia tidak suka. Tipe-tipe probing question. Pernah dengar tentang clearinghouse probing? Belum pernah dengar sebelumnya. Jadi clearinghouse probes itu lebih kepada kita misalnya sudah ngerasa apalagi ya yang mau ditanyakan. Ini biasanya sering kalau ada interview
sudah Ibu sampaikan tadi, ada lagi nggak yang mungkin perlu kami ketahui lebih lanjut? Itu artinya adalah kita sedang memberikan clearing house probes gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya mau memprobing apa lagi, tapi kita takut kehilangan informasi-informasi yang penting sebenarnya kita butuhkan. Kira-kira gitu. Kalau silent probes, misalnya ada pertanyaan, kita ngasih primary question, ada pertanyaan primary-nya tadi, dia sudah jawab, tapi kita nggak dapet intinya. Biasanya kan ada gitu, ada jeda kita berpikir, kita diam, misal seperti itu. Itu adalah silent probes. Dengan kita terdiam sebenarnya, karena nggak mengalami, kalau kita lagi ngobrol sama orang misalnya dia dari interview, terus lawan bicaranya kita terdiam ketika kita menjelaskan, kira-kira kita maunya apa setelah itu? Kalau melihat lawan bicara kita tadi dia terdiam ketika kita bicara, kira-kira kita ngapain? Menjawab lagi kan gitu. Kita akan mengulang lagi jawaban kita karena kita menduga oh berarti dia belum paham nih dengan jawaban yang saya berikan. Nah itu props kan gitu. Jadi kita menggali lagi ternyata ada gitu. Dengan diam saja kita bisa menggali seperti itu. Nah kemudian kalau restatement props, jadi kita mengulang kembali sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh interviewee kita tadi. Misalnya saya merasa kecewa dengan apa yang disampaikan oleh orang tua saya, misalnya seperti itu. Kemudian kita mau restatement props. Jadi kita bisa bilang, oh berarti Anda merasa bahwa Anda kecewa dengan apa yang disampaikan oleh orang tua Anda, benar begitu? Kemudian ada netral dan leading question. Jadi ada pertanyaan yang netral, ada pertanyaannya yang leading. Gitu. Dia netral, dia tidak mengarahkan, leading berarti mengarahkan. Kalau netral artinya interviewee bebas untuk menjawab pertanyaan dari interviewer tanpa ada arahan, gitu, atau ada dorongan interviewer untuk menjawab seperti apa yang diinginkan oleh interviewer. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau leading berarti sebaliknya. Interviewee dia mengharapkan dan dia mendapatkan arahan dari interviewer untuk apa yang ingin dia sampaikan. Jadi interviewer memberikan lead terhadap interviewee, ya. Jadi arahan dari jawabannya itu akan spesifik kepada apa yang diinginkan oleh interviewer. Ini contohnya. Jadi kalau seandainya di neutral question, misalnya pertanyaannya, gimana pendapatmu tentang syarat jadi atlet sekarang ini? Itu kan primary-nya, pertanyaan primary, dan dia open, ya kan? Berarti kan silakan interviewee menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Nah, kemudian setelah dia menjawab, kita akan memberikan probing. Kenapa? Saya dia jawab, gimana perasaanmu? Saya suka, misalnya gitu. Apa pendapatmu? Saya setuju, gitu kan? Pendapat setuju, tidak setuju. Saya dia jawab setuju. Berarti ada arahan probingnya adalah kenapa setuju, seperti itu. Itu adalah netral dan dia open question. Kemudian ada lagi netral tapi dia close. Nah, pertanyaannya, kamu setuju apa enggak setuju? Gitu, pertanyaannya. Kamu setuju atau enggak sih dengan aturan aslep yang baru? Bisa seperti itu. Jadi kan dia akan menjawab ya atau tidak, tapi dia ada pilihan. Berarti dia sangat close question. Kemudian ada probingnya. Kalau kamu setuju, setujunya kuat atau agak-agak setuju? Dia juga close question, tapi gunanya untuk memprobing. Dia meminta informasi yang lebih lanjut lagi dari yang dia sampaikan sebelumnya. Jadi saya dia bilang setuju gitu. Setujunya setuju banget apa setuju sedang-sedang, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, tapi bedanya lagi dengan leading. Kalau di leading, misalnya ada pertanyaan primary-nya itu, kebanyakan mahasiswa di sini setuju kok dengan aturan yang baru tentang mahasiswa yang terpilih menjadi aslep. Menurutmu gimana? Gitu. Itu kan sebenarnya dia open. Menurutmu gimana? Open sebenarnya. Tetapi ada leading, ada bilang kebanyakan orang setuju. Gitu. Mahasiswa kebanyakan setuju dengan ini. Kalau kamu gimana? Gitu. Artinya kan kita sudah
probingnya. Kalau kamu bilang setuju, kan tadi dia misalnya dia akhirnya jadi bilang setuju karena tadi diarahkan untuk setuju. Kalau kamu bilang setuju, kok kelihatannya sikapmu bertolak belakang dengan teman-teman yang lain seperti itu. Dia sebenarnya leading, gitu. Jadi dia meleading kepada jawaban yang diinginkan oleh si interviewer. Nah, kemudian leading dengan close question. Jadi pertanyaannya pilihannya sangat sempit. Kamu juga menyetujui tentang syarat menjadi aslep seperti mahasiswa yang lainnya, misalnya seperti itu. Terus probingnya nanti dia bilang saya rasa kamu setuju deh dengan syarat ini, misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya dia sudah mengarahkan. Ada hal yang perlu dihindari dari ini. Yang tadi unipolar question berarti tadi ada pilihan ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Ini jangan dilakukan karena ini tidak baik sebenarnya. Karena memang kalau seandainya kita mau memberikan pertanyaan, kalau memang dia hanya butuh itu dalam interview dan kita tidak membutuhkan informasi yang lebih dalam, mungkin itu bisa digunakan. Tetapi sebaiknya tidak, karena akan menyebabkan informasi-informasi tadi sangat minim sekali untuk kita dapatkan. Seperti itu. Jadi misalnya kalau ada kalian sudah mulai untuk melakukan interview dalam perkuliahan metodologi penelitian kualitatif, berarti sebaiknya yang banyak digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang open question, kemudian juga tidak meleading subjeknya kita. Seperti itu. Begitu pula ketika nanti misalnya di interview pekerjaan, seperti itu. Misalnya ada kesempatan untuk memberikan wawancara dalam interview, misalnya seperti itu ya. Oke, karena akan ada interviewer bias juga. Jadi interviewer apa yang disampaikan oleh interviewer itu atau apa yang didapat oleh interviewer itu banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, sehingga yang didapatkan informasinya itu tadi menjadi informasi yang bias. Sampai di sini dulu dari jenis-jenis ini tadi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan yang ingin bertanya. Dari jenis-jenis tadi mungkin ada yang belum bisa dipahami. Tidak paham semua? Ya? Oke. Kalau begitu boleh saya bertanya. Siapa yang mau memberikan satu contoh, boleh memilih antara tiga, berarti ada tiga ya, open atau close, primary atau probing, sama neutral dan leading. Boleh pilih salah satu contoh ya, contoh pertanyaan terkait dengan materi ini. Oke, boleh yang tunjuk tangan. Misalnya apa aja sih bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue? Apa Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue? Berarti itu adalah jenis pertanyaan primary, boleh. Berarti inti dari yang ingin didapatkan adalah bahan-bahannya apa saja, seperti itu. Oke, boleh. Sebelum saya tutup, silahkan dilihat ini tugas yang akan dikerjakan dalam minggu ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam perkuliahan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.